Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak selalu Engkau menjawab doa, namun Kau beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu sekalian, kita percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita mengalami delay dalam hidup ini, penundaan, termasuk juga seolah-olah doa kita belum terjawab. Kita merasa Tuhan tidak mendengar, delay. Dan itu menyedihkan Bapak Ibu. Namun ketahuilah, di sana Tuhan mau kita belajar sesuatu. Itu percaya kepadanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Mana yang percaya, kata bersama-sama, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Saya percaya, amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Angkat tangan bersama, katakan, Tuhan Yesus, Engkau mendengar lebih dari yang kudoakan. Tuhan Yesus, Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan caramu di waktumu yang tepat, kami pasti melihat Tuhan jadikan semua. Kami pasti akan melihat di waktumu yang tepat doa dijawab. Kami akan melihat di waktumu yang tepat doa-doa kami dijawab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat dunia, yang mengampuni dosa kami, penolong yang ajaib, pribadi mendengar doa serta menjawab doa. Tuhan penyembuh kami, Tuhan teladan, Engkau guru kami, kekasih hati kami, dambaanku, pujaanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang biasa dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, tidak luput ada di antara kita yang ketika berdoa sepertinya tanda kutip belum dijawab atau merasa tidak didengar oleh Tuhan. Bukan tidak didengar, Bapak Ibu. Bukan tidak dijawab, Bapak Ibu terkasih. Lebih tepatnya, Pastor kasih istilah delay. Delay, penundaan yang kita alami. Semisal yang biasa hubungan dengan delay itu penerbangan pesawat. Karena bikin kesel, bikin jengkel, bikin malas gitu. Tapi kita harus tahu di balik delay-nya sebuah penerbangan pesawat, ada faktor yang kita tidak pahami. Salah satunya faktor cuaca, faktor mesin ada gangguan. Cuma ketika penumpang mengalami delay, dia nggak mau tahu. Dia cuma mau dimengerti bahwa dia harus tiba, dia harus berangkat di menit yang sudah ditentukan. Padahal delay itu sebetulnya di balik itu ada hal yang baik buat mereka. Ketika saudara-saudara berdoa, berharap kepada Tuhan dan mengalami delay, itu menyedihkan pasti. Banyak faktor dalamnya. Menjadi merasa kecewa, malas berdoa, udah ogah-ogahan. Tetapi Bapak Ibu terkasih, ketika engkau merasa delay doamu, ketahuilah hal ini. Tuhan sedang menyiapkan hal yang baik buat hidupmu dan hidupku.
Meski kadang-kadang kita nggak mengerti, tetapi kita percaya bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan sekarang kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang datang dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan Bapa di surga. Maka ketika kami berdoa, Dia mengajarkan berdoa, Bapa kami yang di surga. Dia di surga, kita di bumi. Doa yang kita panjatkan, alamatnya itu jelas surga. Delay doa yang kita alami, sedih, ketahuilah di balik itu ada hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan melihat banyak hal hari ini dari satu Injil yang terdapat dari Yohanes pasal 11. Ya. Kita melihat ayat demi ayat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang terbaik buat saudara-saudara saat ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kemudian kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Bapa. Oleh sebab oleh penyakit itu, anak Bapa, Tuhan Yesus, akan dipermuliakan. Pekerjaan Bapa akan dinyatakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sedikit yang Pastor mau share di sini awal dari 6 ayat ini, bahwa pribadi yang bernama Maria ini adalah seorang pribadi yang berani memberi persembahan, ya, minyak mur, minyak yang mahal, sebuah nilai yang fantastis, sebuah sacrifice, pengorbanan. Bukan hanya sekedar dengan minyak mur, dia punya hati mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, meminyaki Tuhan, kakinya Tuhan. Bahkan dia seka dengan istilahnya itu manusia, apalagi perempuan, mahkotanya kan rambut. Tapi dia all out untuk Tuhan. Maria all out. Dia seka dengan rambutnya. Hal yang pertama yang Pastor dapat di sini adalah saya mau jadi pribadi yang suka memberi persembahan. Memberi persembahan kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan,
maupun juga kepada hamba Tuhan, maupun kepada sesama yang membutuhkan, orang-orang susah, orang-orang di penjara, yatim, orang-orang jompo. Maria adalah pribadi yang memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, Maria ini punya saudara bernama Lazarus, sakit. Dan dia dekat dong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memperhatikan setiap orang-orang yang datang kepadanya. Maka diberi kabar bahwa yang dia kasihi sedang sakit. Tetapi kalau saudara-saudara perhatikan di sini, ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari, sengaja tinggal 2 hari. Kan kalau kita, menurut kita, wah, bergegas, bersegera, cepat-cepat, gercep, nanti telat begitu. Wah, nanti kalau saya tidak gercep, nanti telat gitu. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini pasti hal yang menyedihkan bagi orang sakit. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekarang saya akan bacakan Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai, ya, kita lihat 15, lalu kita lompat saja 17, ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang bahwa sebetulnya Lazarus sudah mati. Wah. Tadi diberitahu dia sakit. Yesus tahu, dan seharusnya dia segera menolong. Tetapi sengaja tinggal 2 hari, sengaja lebih lama, delay, penundaan. Ayat 14 mengatakan sebetulnya Yesus sudah tahu, maka dia terus teranglah bahwa sebenarnya Lazarus sudah mati. Ayat 15. Perhatikan di sini, ini menjadi tema kita hari ini. Pastor kutip dari ayat ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Nah loh, udah tahu sakit, bahkan kritis, mati. Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Baru Tuhan kasih tahu terus terang, sebetulnya sudah mati. Bukan cuma itu, Tuhan malah berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Kenapa? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Delay yang kita alami, penundaan dalam menerima jawaban doa dari Tuhan, tidak membuatmu jadi kecewa. Jangan engkau meninggalkan doa. Jangan engkau tawar hati. Kadang-kadang Tuhan sengaja tidak datang seketika. Bahkan dikatakan syukur Tuhan tidak hadir di saat engkau meminta.
Tidak selalu. Ingat, kita ini anak Tuhan. Dia adalah Bapa. Dengar-dengar sama Bapa. Saya ini yang melayani disebut hamba Tuhan. Bukan hambamu. Bukan hamba manusia. Bukan hamba jemaat. Maka hamba Tuhan juga dengar-dengaran sama Tuhan. Ketika mengalami delay, hamba Tuhan menguatkan. Hamba Tuhan memberikan firman seperti ini untuk meneguhkan hati. Tuhan Yesus berkata, syukur. Loh kok syukur? Syukur aku nggak hadir waktu itu. Loh kok gitu? Bukannya Tuhan Maha Kasih, Tuhan baik, Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Iya, waktu Tuhan bukan waktumu, tapi waktu Tuhan ada waktu yang terbaik untuk hidupmu dan hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, plok, 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 plok. Amin. Kenapa? Kenapa Tuhan malah berkata syukur? Supaya dalam masa penantian kita, belajarlah untuk percaya. Jadi ternyata delay atau masa penantian atau proses itu adalah kelasnya kita belajar iman, percaya kepada Tuhan dan janjinya, dan tetap tekun berdoa. Setelah Tuhan berkata, sudah Tuhan ajar kepada mereka, ingat ya, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Supaya kalian semua ini belajar percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Lalu Tuhan berkata, ya sudah kalian paham, sekarang mari kita pergi sekarang kepadanya. Maksudnya menghampiri jenazah Lazarus. Yang mana kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ayat 17 dikatakan, Lazarus itu sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dalam kubur berarti mati. Orang yang dikubur, orang yang sudah mati. Berarti sudah mati 4 hari. Ini bagi manusia, Bapak Ibu, sangat mustahil. Sangat mustahil. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ayat 25, 26, sampai 27. Ketika situasi sangat mustahil, firman Tuhan datang. Akulah kebangkitan dan hidup, jawab Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sulit dipercaya, sulit dimengerti, membingungkan. Disinilah iman akan menemukan jalannya, yaitu Yesus Kristus yang berfirman adalah kebenaran absolut. Dan kita sebagai orang yang percaya, belajar menghidupi dan mempercayainya. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mumet gak mikirnya. Tetapi ketika kita memberikan makanan iman kita sebagai manusia rohani, kita tangkap ini. Kita tahu Tuhan sudah bicara tentang hal-hal rohani. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Tuhan Yesus bicara di dalam Injil Yohanes pasal 10:10, dia menyampaikan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang, Tuhan datang, memberi hidup. Ketika dia berbicara, itu bukan dengan orang mati. Mereka hidup. Tetapi yang
Tuhan Yesus maksudkan adalah kehidupan soe, kehidupan kekal. Artinya apa? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia akan hidup kekal selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Bagaimana pemirsa sekalian? Percaya engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Aku percaya Tuhan, engkaulah Mesias. Engkaulah putra Bapa yang diutus ke dalam dunia menjadi terang, menjadi juru selamat, menjadi penyembuh, memperkenalkan kerajaan Bapa, menjadi pintu, menjadi gembala yang baik." Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah ini, kita maju ayat 44 dari Injil Yohanes pasal 11. Firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu, yaitu Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi." Bukan angkat dia, biarkan dia pergi. Artinya dia, Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di kubur ini, jalan sendiri alias hidup. Kadang-kadang perhatikan baik-baik, delay yang kita alami. Di situ Tuhan mau mengajar kita sesuatu yang baik. Maka ketika Tuhan berkata, "Syukur aku tidak datang waktu itu," kita udah mengerti hari ini. Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi percayalah, sebagai orang yang percaya, rencana Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita merasa kecewa, Tuhan tidak hadir, penundaan, delay, ketahuilah, yang tadi kita nggak mengerti, hari kita mengerti. Di balik delay itu, untuk kebaikan kita. Sama halnya di balik delaynya sebuah penerbangan, ternyata mereka sedang repair mesin, atau supaya tidak terjadi tabrakan di udara, harus ada delay karena mungkin berpapasan dengan jam terbang yang sama. Hari ini kita mengerti bersama-sama, ketika seolah-olah doamu belum dijawab, bukan Tuhan tidak menjawab, delay. Syukur, karena di balik itu Tuhan merancangkan yang terbaik buat hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian. Aku percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, mungkin waktu itu Marta, Maria nangis-nangis sedih. Kok begini, kok begitu? Kok Tuhan bilang syukur, terlambat seolah-olah sengaja lagi. Bukankah kau lebih cepat lebih baik? Ternyata tidak. Ternyata bukan begitu endingnya. Endingnya adalah Tuhan sedang menyatakan pekerjaan Bapa dalam hidup mereka. Hari ini juga mungkin saya mengalami sebuah keadaan yang tidak baik. Saya dilarang beribadah di tempat di mana yang kami bangun, yang Tuhan berkati. Sedih banget, rasa mau berontak. Tapi saya tahu sebagai orang yang percaya kepada Dia, bahwa tidak ada satu hal yang buruk dalam hidupku tanpa seizin Tuhan. Karena mengalami delay, tapi saya tetap percaya dan saya tetap berdoa. Tuhan berkata, izinkanlah Tuhan bekerja. Dia sudah merendah hidupku dan hidupmu. Kita melihat dari bawah, kita tidak tahu bentuknya apa. Tapi dari atas, kita melihat suatu karya yang indah. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Pastor Andy, hamba Tuhan, tidak bisa menyembuhkan saudara-saudara. Namun, saya bisa membantu, mendoakan, memberkati.
Karena memang kita sebagai orang percaya disuruh untuk saling memberkati. Tangan-tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rohanimu, diberkatilah imanmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hatimu kuat, pulih, tumbuh firman, hati yang percaya, hati yang menyembah dalam saat penantian, hati yang tidak bimbang, hati yang tidak berkeluh kesah saat delay yang engkau alami hari-hari ini. Namun hati tetap percaya, Tuhan Yesus, waktumu yang terbaik. Menjawab doa adalah bagian Tuhan. Berdoa adalah bagian saya dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kita semua terima jawaban doa dari Tuhan Yesus dan percaya ini bonusnya. Waktu Tuhan menjawab doa kita, Dia kirimkan serta kemuliaannya dinyatakan bagi setiap pemirsa sekalian. Amin. Izinkanlah, ingat ya, Tuhan untuk bekerja. Apa yang mustahil menjadi mungkin ketika engkau tetap berharap, percaya, dan berdoa. In Jesus' name. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Senang banget bisa melayani hari ini. Semuanya diberkati, sehat-sehat, panjang umur, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Bye. Kiss bye. Bless you. Dadah.